Di selatan Borneo, terbentang sebuah daratan yang namanya adalah takdirnya. Tanah laut. Sebuah perpaduan antara bumi dan samudra. Ia adalah saksi bisu dari kehidupan yang menyatu dengan alam. Kini, ia berada di titik persimpangan sejarah di gerbang ibu kota baru Indonesia. Bagaimana wajah tanah ini berubah? Dari mana ia berasal? Di mana ia berdiri sekarang? Dan kemana takdir akan membawanya? Inilah kisah tanah laut dalam 3 zaman. Puluhan tahun yang lalu, tanah laut adalah denyut kehidupan agraris dan maritim yang tenang. Namanya yang secara harfiah berarti tanah di dekat laut, mencerminkan identitas penduduknya. Hidup bergantung pada irama musim tanam dan gelombang pasang surut. Pelaihari ibu kotanya adalah pusat pemerintahan yang sederhana. Perekonomiannya yang ditopang oleh lada, karet, hasil laut, dan pertanian subsisten seperti jagung dan padi. Kehidupan berjalan perlahan, terikat oleh tradisi dan kearifan lokal. Jalanan terus terbentang di depan. Setiap kayuhan sepeda, setiap deru motor adalah bagian dari simfoni kehidupan kota kecil yang damai ini. Di sisi lain, kita melewati rumah sakit Bojasin, tempat harapan dan kepedulian bertemu. Setiap meter yang kita lalui adalah jejak sejarah. Ini bukan hanya sebuah rekaman perjalanan, tapi sebuah kapsul waktu dari Pelaihari di tahun 1997. Sebuah masa yang sederhana, tenang, dan akan selalu punya tempat istimewa di dalam ingatan. Nah, sekarang kita akan mewawancarai salah satu cucu dari pendiri Tanah Laut. Beliau adalah cucu dari Haji Asriah. Nama beliau Bunda Ratulina. Ya, jadi hendak bertanya, Bu. Iya. Bisakah Bu Pian menceritakan sedikit perbedaannya tuh yang paling mencolok yang Pian rasakan tanah laut yang dulu dibandingkan tanah laut yang sekarang? Sangat menyolok sama sekali. Ibu masih ada dokumentasi tanah laut yang bahari. Nanti Ibu kirim. Nah, memang dulu untuk khususnya bangunan ya. Kalau bangunan memang dulu sangat ketertinggalan kita ini. Desa betul. Bangunannya nggak banyak. Cuman yang enaknya dulu kita nggak ada tambang-tambang liar. Ibarat udara tuh masih segar, fresh makanya. Terus ikonnya sudah dihilangkan. Dulu kan kita ada Kijang Mas. Sekarang dihilangkan, diganti dengan Tugu PKK. Nah, dulu kan yang di Jalan Simpang Budaran Parit itu kan Kijang Mas. Sekarang kan diganti kayak gitu. Nah, yang jelas kalau untuk bangunan memang jauh sangat perbedaan. Lebih spesifik, lebih maju sekarang. Namun untuk keberadaan ikon-ikon sangat disayangkan, banyak yang dihilangkan. Contohnya kayak patung Kijang Mas tadi, padahal kan itu ikonnya kita. Nah, banyak diganti. Jadi Ibu berharap yang ikon memang asli tanah laut nanti bisa dikembalikan lagi seperti dulu. Walaupun kan direnov sedikit-sedikit nggak masalah, tapi jangan dihilangkan. Jadi ikonnya tanah laut itu jangan lupa logo kita adalah Kijang Mas. Kalau untuk bangunan memang sangat luar biasa maju pesat sekarang. Yang sangat menyolok pembangunan kita yaitu seperti sekolahan. Nah, sekarang kan sekolahan udah banyak ada di mana-mana, seluruh tanah laut ada. Nah, itu yang terasa pembangunan sangat mencolok perubahan tanah laut waktu zaman era Pak Haji Aat, Pak Adriansah. Nah, mohon izin Ibu menyampaikan yang sangat kelihatan perubahan drastis tanah laut zaman kepemimpinan Bupati Pak Haji Adriansah atau Pak Aat. Setelah itu dilanjutkan oleh Pak Haji Bambang Alamsah, ada juga perubahan. Dilanjut oleh Pak Kamta, kurang ada.
Nah, ditambah lagi yang sekarang kan masih baru, kita belum tahu apa sih perubahannya, belum tahu lagi, belum ada yang menonjol untuk pembangunan di tanah laut. Kalau dulu tuh mata pencarian atau kegiatan yang paling sering dilakukan oleh warga Tala itu kayak apa, Bu? Dulu mata pencarian kita sawah. Jadi bahasa kita Banjar, kita bahasa Banjar. Jadi dulu kita berumah, berkebun, istilahnya kerjaannya yang masih tidak merusak lingkungan. Jadi kita banyak berdagang, berjualan. Jadi ya identiknya bahuma, berkebun, berjualan. Tidak seperti ini. Nah, sekarang kan dengan adanya canggih, ada tambang batu bara, ada kebun kelapa sawit. Emang bagus, tambah bagus bangunan tanah laut, tapi tentunya kan ada efek juga dari semua itu. Nah, jadi ibu berharap juga ke depannya nanti tanah laut yang diutamakan itu semoga aja nanti baik itu perusahaan lah ataupun PNS yang pegawai negeri yang diutamakan dulu tokoh atau yang diutamakan dulu putra putri daerah tanah laut, khususnya perusahaan. Putra putri tanah laut dulu kan banyak yang pintar-pintar berprestasi, baru kita ngambil orang lain. Nah, pertanyaan ketiga ulun tuh, dulu tuh Bu, pada zaman pian tuh tempat nongkrong atau pusat keramaian tuh paling favorit itu di mana? Terus kondisinya tuh sekarang tuh kayak apa? Kalau untuk anak-anak muda dulu dengan sekarang sangat jauh berbeda. Dulu tidak ada istilah nongkrong-nongkrong tuh nggak ada. Kita kan namanya orang Banjar lah. Jadi kalau berkumpul nih kita ada yang main dom, ada yang main daku. Kalau untuk lakiannya bedom, gantungan. Kalau biniannya main daku, main saman-saman. Jadi anak-anak muda bahari tidak seperti sekarang yang canggih. Karena dulu tidak ada. Jangankan handphone, telepon rumah aja nggak ada, apalagi handphone sekarang. Ya dengan canggihnya sekarang kan dengan berjalannya waktu semakin dunia IT semakin canggih, jauh. Jadi kami dulu zaman ibu tidak mengenal HP apapun. Jadi tontonan kami anggaplah angkringan orang Bali itu di pelataran rumah orang. Disetelahkan TV, nontonan sama-sama sambil ngopi, pisang goreng, Jawa, itu aja. Jadi nongkrongan bahar tidak kayak ini. Jadi kami cari di satu tempat ada TV, dudukan nontonan. Tukang hiburan orang bahari. Nggak kayak gini. Dulu nggak ada zaman KP-KP, nggak ada nakai. Jadi nongkrongnya apa? Di pasar, paling bila hari pasar. Itu aja. Jadi kedadalah yang spesial untuk angkringan itu tidak ada. Jadi nyantai-nyantai, misalkan ada warung-warungan pasar biasa, jadi di warungan pasar biasa nongkrong, atau di rumah siapa yang punya TV. Bahar itu yang punya TV aja kalau dihitungi. Nah, itu anak-anak bahari. Jadi pertanyaan keempat ulun tuh, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi warga tanah laut di masa zaman pian itu? Tantangan terbesar satu, masalah pendidikan. Nah, dulu kita sangat minim pendidikan. Satu utama dulu karena ekonomi kita ya jauh beda. Nah, dulu ekonomi kita boleh dibilang sangat sakit ekonomi dipelihari. Yang kedua, sekolahan kita nggak tapi banyak. Nah, yang ketiga, ya termasuklah kita penduduknya ini boleh dibilang ekonominya rata-rata menengah ke bawah. Kalau dihitung ibaratnya sugi-sugi itu kalau dihitung. Sekolah aja zaman ibu dulu jalan kaki. Paling harap bersepeda, itu sudah nyokong berduit. Nah, jadi bahari itu pendidikan dan pendidikan juga untuk usaha. Mencari kerjaan zaman bahari itu susah banget. Jadi makanya rata-rata kita orang pelihari dulu itu bahuma, bakabun, orang betani. Nah, karena apa? Hendak jadi pegawai yang nakai kuitan kada mampu. Nah, kita ekonomi termasuk susah, bahari banyak lah kalau dihitung yang berduit. Habis itu fasilitas sekolah kada banyak. Jadi sekarang sangat luar biasa perubahan pesat di tanah laut. Baik itu pendidikan, ekonomi, kan macam-macam sekarang.
perusahaan banyak, usaha-usaha UKM, UMKM banyak. Nah, jadi khususnya lah ibu sangat bersyukur dengan pemerintah daerah Tanah Laut, baik yang dulu sampai sekarang, membuat Tanah Laut lebih bagus, khususnya di bidang ekonomi. Nah, semoga kedepannya lebih bagus lagi, khususnya untuk anak-anak muda loh. Yang ibu tekankan yang utama tuh pendidikan. Nah, jadi gimana sih caranya biar putra-putri Tanah Laut ini memang prestasi yang ditonjolkan, tidak menonjolkan bahasa kasarnya duit lah, uang. Nah, ibu berharap anak-anak putra-putri daerah ini memang betul-betul pintar murni prestasi dia. Jangan ada yang berbau uang. Nah, jangan lagi lah kita buang kan tradisi orang dalam, tradisi titipan dibuang. Karena apa? Itu tidak menciptakan nanti aslinya putra-putri Tanah Laut pintar betul. Kebanyakan kan karena tadi uang, maaf ibu bicara lah, ini fakta. Kebanyakan kan karena dia anak orang berduit, titipan, lalu hasilnya apa? Nihil. Nah, sedangkan di Tanah Laut banyak anak orang yang pintar-pintar berprestasi tapi terbentur dengan keuangan. Dia malah jadi petani, gak jadi apa-apa. Nah, jadi kalau bisa ibu harap, khususnya buat ikan, jangan mengandalkan kuitan atau pesugihan kuitan. Ayo berlomba dalam menuntut ilmu, berlomba untuk menuntut supaya gimana kita pintar berprestasi, tapi tetap jangan lepas juga masalah prestasi di bidang keagamaan. Nah, ibu minta, jadi sepintar-pintarnya kita jangan lepas daripada akidah agama. Jadi agama tergantung agama yang kalian peluk masing-masing. Kita Islam ya agama kita turutin. Misalkan ada agama lain silahkan dengan jalan agama dia. Nah, kita saling menghormati aja. Nah, jadi naklah simpelnya kalian ini untung sekarang untuk pendidikan pas segala tuh enak daripada dulu kami sakit. Pada kita nih hati nih hendak pakai kuliah tinggi-tinggi kayak orang, hendak dia jadi dokter, hendak jadi pegawai. Ekonomi sakit kita. Nah, jadi apa? Ibu pribadi dari sekolah SD sampai lulus SMA, ibu tuh paling rendah ranking 3. Tapi ya ngarang kita kondisi, terpaksa apa adanya ibu, jadi swasta. Cuma ibu berprinsip, nah ini juga memotivasi kalian. Ibu prinsip, anak-anak ibu harus lebih sukses dari ibu. Ibu swasta, anak ibu harus jadi pegawai. Alhamdulillah berkat kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala, juga perjuangan anak ibu, kan anak ibu nih alhamdulillah sukses berhasil lulus IPDN. Dia sekarang kerja di Pemprov di Setda Banjarmasin SK-nya. Nah, jadi yang atas nama Nur Sandi Mas Rinanda adalah anak seorang tukang rias pengantin. Alhamdulillah bisa sukses lulus IPDN. Nah, itu jadi cambuk kalian semua. Nah, nanti kalau anak ibu libur ada kepelihari boleh kan hendak tahu perjalanannya kayak apa sampai bisa IPDN. Nah, jadi itu motivasi buat ikan makanya. Anak ibu tuh anak orang sakit kan. Nah, kenapanya bisa lulus IPDN? Artinya kan perjuangan diri dia sendiri. Cuma tidak lepas dari doa orang tua, doa dia sendiri. Nah, yang jelas jangan sampai nantilah mengandalkan orang tua, kesugihan orang tua. Kalianlah sebagai putra-putri daerah. Nah, harus semangat belajar, berjuang, harus buan pian pintar-pintar berprestasi. Sekarang kada zamannya lagi jurang baharan kesugihan tapi apa bepintaran makanya. Tuh saran dari ibu. Jadi bersyukur kalian sekarang, aduh sekolahan banyak, pendidikan macam-macam nyaman, kuliahan ada, fakultas ada. Dulu mana ada? Sekolah aja kalau dihitung fakultas nggak ada kecuali kita ke Banjar atau ke Banjarbaru baru kawal kuliah. Nah, jadi bersyukur buat ikan nak. Jadi jangan disia-siakan juga masa muda. Umur ini nak kayak kadanya Mbak Anung batuha. Dia tuh belum muda-muda. Nah, ibu yang tuh aja, oi semangat. Nah, apalagi buat Anung. Pertanyaan berikutnya Bu, menurut Ibu nih, apa magnet utama yang bikin Tanah Laut sekarang itu menjadi ramai dan menjadi daya tarik untuk orang datang? Yaitu yang satu dulu kita digalakkannya wisata, para wisata dari pemerintah daerah kerjasama dengan dinas pariwisata sama kita masyarakat.
Jadi yang diutamakan itu digalakan ini para wisatanya di tanah laut, terus UKM, UMKM di tanah laut. Itu yang menarik magnet. Juga tak lepas kita tanah laut sangat kaya dengan hasil buminya, itu juga sebagian menarik daripada investor luar. Contohnya kayak batu bara, biji besi, kebun sawit, banyak lagi yang lainnya. Kita masuk bersyukur loh, tanah lautnya luas banget. Terus juga hasil buminya mantap, bagus-bagus dari hasil laut, hasil buminya. Makanya kan menarik investor di situ. Nah, yang utamanya kita menggalakkan para wisatanya tanah laut. Kita kan banyak punya laut. Batakan, Takisung, Suarangan, Asam-asam, Kintab. Nah, banyak lautnya kita. Kita kan ada muaranya ya, Muara Kintab tuh laut. Jadi dari hasil laut, hasil bumi sangat banyak. Itu mungkin salah satu lah menarik investornya. Maka dari itu dari investor luar, makanya tanah laut juga ada perubahan. Yang jelas peningkatan ekonomi. Kerasa juga buat kita masyarakat tanah laut. Nah, berkatkan meningkat ekonomi, kita ikut juga nyaman usaha-usaha gitu. Walaupun belum maju pesat, cuman kan udah ada perubahan, alhamdulillah. Boleh diketahui anak-anak Bunda Ratu Rinatala termasuk salah satu putri asli tanah laut, kelahiran tanah laut. Jadi Bunda ini termasuk aktivis tanah laut, putri aktivis tanah laut. Dan juga kita multilenta serba bisa. MC oke, Bunda nih. Kita melelang oke. Usaha Bunda yaitu RR Wedding Tala Kalsel. Bunda juga punya organisasi sendiri, berdiri di bidang UKM Sri Kandi Putri Tala. Banyak, pokoknya kegiatan organisasi Bunda banyak kita ikutin. Nah, jadi kalian yang anak muda jangan kalah sama Bunda dan Tuka nih. Nah, orang bisa, kita harus bisa. Itu aja. Bunda asli kelahiran tanah laut. Pertanyaan berikutnya Bu, kalau kita bicara soal fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, atau layanan pemerintah, bagaimana penilaian Ibu terhadap perkembangan itu di tanah laut? Nah, kalau untuk pelayanan sudah Ibu senggol kan tadi, sudah luar biasa. Bukan 100 derajat lagi, 1000 derajat perubahannya. Untuk pendidikan mantap, khususnya juga kesehatan luar biasa. Nah, jadi kalau menurut Ibu bersyukur alhamdulillah, berkat juga kan dengan canggihnya sekarang alat daripada dulu. Sangat kerasa. Untuk pendidikan bagus. Juga pelayanan kesehatan untuk tanah laut luar biasa bagus. Nah, jadi di rumah sakit mana aja, mau rumah sakit pemerintah kah, swasta, bagus semua pelayanan. Cuman itu aja juga pesan dari Bunda masalah BPJS. Nah, semoga nanti pemerintah ke depannya betul-betul BPJS ini dibantu betul-betul. Karena kita kadang-kadang kita udah capek-capek bayar BPJS, tapi kita kadang nggak bisa menggunakan di rumah sakit. Ada beberapa alasan. Nah, nanti itu sejelasnya kan tuh orang kesehatan aja menjelaskan Bunda, bukan kapasitasnya kalau tersalah. Yang jelas pendidikan sangat luar biasa, maju pesat, terus kesehatan juga luar biasa pelayanannya. Nah, kalau untuk ruang publiknya, luar biasa kan sudah sekarang. Untuk tempat-tempat anak muda nongkrongan apa, bagus, sudah positif. Kita kan banyak sekarang ikonnya di pelihari, ada Taman Pasar Lawas 0 km, ada itu katanya alun-alun kah, kalau Bunda nyambetnya tuh alun-alun Lampu Cantik. Nah, kan sudah enak ya, kita berterima kasih juga sama pemerintah daerah dan jajarannya. Nah, itu oke, enak, apalagi tanyakan. Jadi pertanyaan berikutnya, sebagai warga, isu apa yang menurut Ibu paling mendesak untuk segera diatasi di tanah laut sekarang? Misalnya sampah, kemacetan, atau lapangan pekerjaan. Nah, saat ini kayaknya masalah lapangan pekerjaan. Saat ini yang jadi
sangat trending topik ya, termasuk yang sangat utama lah yang jadi masalah itu lapangan pekerjaan. Kalau masalah sampah, alhamdulillah sudah teratasi, bagus, sudah dari Buhan LH, lingkungan hidup. Terus masalah kemacetan kayaknya tanah laut masih aman-aman deh, ada macet. Nah ini masalah lapangan pekerjaan. Maka dari tadi kan sudah Bunda sentil, sangat sensitif masalah lapangan pekerjaan karena apa? Di tanah laut banyak perusahaan-perusahaan berdiri. Cuma sangat disayangkan isinya banyak orang luar. Nah, ibarat di orang bahari itu kita kalau dihitung on jari orang asli tanah laut, putra putri tanah laut tuh jarang ada. Jadi kok amati, apalagi lah kalau untuk jabatan-jabatan tuh mana ada kita orang tanah laut, dari manajer sampai staf tuh orang luar. Kita tanah laut kebagian apa? Buruh. Nah, jadi kita berharap ke depannya gimana caranya lapangan pekerjaan ditambah banyak lagi, jadi mengurangi, kalau bisa jangan ada lagi pengangguran. Ini kan masih banyak. Nah kalau bisa pengangguran tidak ada lagi, lapangan pekerjaan dibanyakin, dibuka. Terus tolong di perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh tanah laut yang diutamakan tuh putra putri daerah tanah laut. Kan banyak yang berprestasi, kayaknya nggak layak deh dia sarjana tapi dia jadi buruh. Adakah kebudayaan atau tradisi lokal di tanah laut yang menurut Ibu tuh perlu lebih diperkenalkan dan dijaga di tengah perkembangan modern ini? Oh, ada sangat banyak. Satu, masalah kebudayaan di bidang keagamaan yaitu Rabbana. Nah, Hapsi kan sudah bagus jalan terus. Rabbana orang bahari, grup Rabbana aja. Atau kasidah. Kan itu hampir punah pudar di tanah laut, Rabbana. Nah jadi kalau bisa lagi digalakan bidang Rabbana, terus gambus. Nah tapi kalau untuk yang lainnya ya termasuk misalnya kuntal, pencak silat, juga bagus itu. Atau tarian-tarian daerah. Tapi kayaknya untuk tarian daerah, kuntal, silat, termasuk hapsi udah bagus. Yang tenggelam ini Rabbana. Nah, main Rabbana, main Rebana, bahari. Nah, itu yang tenggelam sama sekali. Makanya pernah dulu Bunda pengen mengadakan lomba Rabbana. Cuma belum terrealisasi. Ya, terkendala dana tadi. Nah, pudar itu. Nah, jadi itu aja harapan Bunda, semoga kedepannya itulah lagi yang ditingkatkan. Pertanyaan terakhir mungkin boleh. Oke. Apa harapan terbesar Ibu untuk generasi muda tanah laut agar mereka bisa ikut membangun kotanya di masa depan? Nah, harapan Ibu yang satu, tunjukkanlah prestasi anak-anak muda tanah laut, biar ibaratnya kawalah memegang untuk anggaplah menguasai tanah laut. Jadi isinya di dalamnya itu anak-anak putra-putri daerah tanah laut yang menguasai tanah laut. Contoh di bidang pemerintahan, di perusahaan, khususnya perusahaan. Jadi harapan Bunda yang mengisi di perusahaan dimanapun seluruh tanah laut yang diutamakan putra-putri daerah tanah laut. Terus juga harapan Bunda anak-anak tanah laut mau putra-putri daerah dari mana saja berada, walaupun bukan orang pelihari tapi diam di pelihari, tingkatkanlah kualitas belajar kalian. Pokoknya tuntutlah ilmu selagi mampu. Harus pintar, berprestasi untuk membangun, untuk ikut membangun perkembangan tanah laut, kemajuan tanah laut. Gimana sesuai moto kami yang tua-tua, pengen tanah laut jadi tanah laut hebat. Nah itu harapan Bunda. Itu harapan Bunda pribadi, juga ke kawanan yang lain mengharapkan jadi tanah laut hebat. Jadi anak-anak tanah laut pintar, cerdas, berprestasi, putra-putri daerahnya. Itu harapan Bunda. Ingat, jangan pernah selalu bergantung dengan orang tua. Buktikan kualitas diri Anda masing-masing, kepintaran, prestasi. Tapi jangan lupa juga, tetap kuat agama masing-masing yang dipeluk. Sesibuk apapun kita, sehebat apapun kita, jangan meninggalkan akidah agama masing-masing. Insya Allah akan sukses. Jadi sesukses apapun kalau agama udah lepas, nggak akan bakal enak hidup. Ya, jadi pesan Bunda, sesibuk apapun tetap ibadah jangan lepas. Insya Allah penuh berkah. Nah itu aja.
Oke anak-anak, semoga kita sukses seberataan, sehat, panjang umur, bermanfaat, gasan orang banyak, khususnya Amin. tanah laut. Amin. Amin. Oke sayang. Setelah mendengarkan penjelasan dari narasumber, saya akan menjelaskan tentang tanah laut di masa sekarang. Tanah laut telah bertransformasi menjadi daerah yang maju dan kompetitif. Tanah laut adalah lumbung pangan dan peternakan. Dengan sapi sebagai pedoman daerah, sektor pertambangan dan perkebunan juga aktif. Ombak sungai jembatan Barito, ranting bambu wisata Loksado, banyak angin. Arah pembangunan fokus pada sektor pariwisata dan menjadikan tanah laut sebagai daerah tujuan investasi yang lama. Pembangunan akan selalu berpegang pada prinsip keberlanjutan dan lingkungan dan pelestarian alam. Manis gurihnya masyarakatnya, tak kasih kita sabarataan. Ayo ke Kalimantan Selatan, macam-macam tujuan berwisata, bawa dan sangat lawan kula-kula ke Kalimantan. Hingga transportasi modern mendominasi. Produktivitas didukung oleh pelabuhan yang menghubungkan komoditas lokal ke pasar global. Para wisatanya berkembang pesat sebagai tujuan wisata unggulan. Dari pantainya hingga perbukitan, visi saat ini adalah skala luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat yang harus terus meningkat. Kasturi buahnya, Bakantan satwanya, lestari budaya pasar. Dan yang terakhir ada tanah laut di masa depan. Visi masa depan tanah laut adalah mewujudkan daerah yang berdaya saing dan lestari. Ekonomi masa depan menjadi transformasi industri hilir dan pengembangan kawasan industri di Batu dan didorong. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah hasil di bumi. Pembangunan IKN butuh tenaga, bukan hanya tenaga manusia, tapi juga tenaga industri. Kawasan-kawasan industri di tanah laut kini menjadi dapur pendukung. Tempat mengolah bahan mentah menjadi komponen siap pasang untuk dikirim ke IKN. Dari sini, pasokan energi dan material konstruksi mengalir, memastikan roda pembangunan di ibu kota tidak pernah berhenti berputar. Ini adalah golden moment, kesempatan emas bagi tanah laut. Status sebagai penyangga IKN akan mengakselerasi pembangunan infrastruktur, membuka ribuan lapangan kerja, dan meningkatkan PAD. Tugas kami adalah memastikan pertumbuhan ini merata dan berkelanjutan. Harapan kami para pelajar untuk Kota Palaihari, kami berharap Kota Palaihari dapat terus berkembang menjadi kota yang modern dan maju seiring dengan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Kami ingin agar pembangunan di Palaihari tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kami berharap kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, Palaihari dapat menjadi kota yang inovatif, nyaman, dan berdaya saing tinggi bagi generasi muda dan masyarakat luas.
Dari bumi yang tenang menjadi tanah yang bertransformasi menuju gerbang masa depan. Perjalanan tanah laut adalah cerminan dari perjalanan Indonesia itu sendiri. Sebuah kisah tentang perubahan, tentang harapan, dan tentang pencarian keseimbangan. Nasib tanah ini tidak lagi hanya ditulis oleh alam, tetapi oleh pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini. Karena masa depan tanah laut adalah masa depan yang sedang kita bangun bersama di gerbang ibu kota Nusantara.